Galangan kapal Prancis, Naval Group, resmi menawarkan fregat FDI, Defense and Intervention Frigate, dengan konfigurasi penuh ke Indonesia. Proposal tersebut mencakup kemungkinan produksi lokal, rudal Aster 15 dan 30, sistem manajemen tempur SETIS, radar AESA, ITAR free guarantee, dan jangka waktu konstruksi 36 bulan. Akhir Mei lalu, kapal fregat frame, kelas Aquitaine milik Angkatan Laut Prancis, FS Bretagne, D655, melakukan kunjungan ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dalam kunjungannya ke kapal tersebut, delegasi Indonesia yang meliputi Wakil Kepala Staf TNI AL, Laksamana Madya Erwin Aldedarma, beserta para pejabat TNI AL, akademisi, jurnalis, dan pemangku kepentingan utama lainnya, termasuk perwakilan dari beberapa perusahaan pertahanan Indonesia, mendapat pemaparan mengenai fregat FDI tersebut. Dinyatakan bahwa fregat FDI sangat selaras dengan kebutuhan TNI AL akan pembangunan kapal tempur permukaan yang cepat dan operasi armada tempur kolaboratif, serta meningkatnya kekhawatiran TNI AL terhadap ancaman cyber dan elektronik dalam peperangan laut. Salah satu fitur utama FDI yang ditunjukkan oleh perwakilan Naval Group adalah statusnya sebagai Digital Frigate atau fregat digital pertama. Penunjukan ini menggarisbawahi penggabungan pertimbangan digital dan keamanan cyber kapal sejak tahap desain awal. Karakteristik penting lainnya dari FD yang disampaikan kepada para pejabat TNI AL adalah pengurangan radar cross-section, RCS, dan rendahnya signature magnetik, inframerah, dan elektronik. Selain itu, FDI ditawarkan dalam konfigurasi multimisi penuh, artinya TNI AL bisa mendapatkan seluruh sensor dan senjata anti udara, anti kapal selam, anti permukaan, asimetris, dan peperangan elektronik. Ini termasuk 32 kali Silver VLS untuk rudal Aster 15 dan 30, akustik Dekos Kanto, radar multifungsi Seafire 4D AESA, serta sonar array yang dipasang di lambung kapal, kedalaman variabel, dan derek. Mirip dengan FDI yang saat ini sedang dibangun untuk Angkatan Laut Prancis dan Yunani, FDI Indonesia akan dilengkapi dengan 2 pusat data, sistem manajemen keamanan cyber terpusat, dan pusat asymmetric warfare, khusus yang mencakup optronik siang dan malam 360 derajat, sistem pengawasan dengan tampilan resolusi tinggi, dan augmented reality. Satu pusat data cukup untuk mengelola seluruh fungsi FDI, sedangkan pusat data kedua siap mengambil alih segera jika diperlukan, misalnya jika pusat data pertama lumpuh karena serangan cyber atau kinetik. Ini adalah bagian dari kemampuan redundansi digital FDI, menurut perwakilan Naval Group. Untuk sistem manajemen tempur, CMS, FDI Indonesia juga akan menggunakan SETIS, sehingga TNI AL dapat bergabung dengan SETIS Club, bersama angkatan laut lain di seluruh dunia yang menggunakan CMS. Naval Group menjelaskan, bahwa melalui klub ini, TNI AL dapat belajar dari pengalaman angkatan laut lain dengan SETIS, dan jika diinginkan berbagi wawasannya. Selain itu, TNI AL mempunyai kesempatan untuk meminta peningkatan perangkat lunak yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan spesifiknya. Perwakilan Naval Group menambahkan, bahwa SETIS sepenuhnya dapat dioperasikan dengan Subtix CMS, yang akan diinstal pada 2 Scorpène Evolved Indonesia.
Untuk mengakomodasi kebutuhan TNI AL, agar armada masa depannya dapat diintegrasikan dengan platform yang belum diubah, FDI ditawarkan dengan 14 drone management, atau mission software dan hanggar khusus UAV. Tergantung pada permintaan Indonesia, FDI juga dapat dipasang pada jaringan taktikal data link yang berbeda, termasuk link 11, link 16, link 22, dan link Y. Menariknya, dalam pemaparannya ditegaskan bahwa FDI merupakan kapal perang bebas ITAR atau ITAR Free. Naval News mendapat penjelasan tambahan, bahwa FDI pertama untuk Indonesia dapat dibangun di Prancis, dalam waktu 36 bulan, dan FDI berikutnya akan dibangun secara lokal oleh perusahaan pembuat kapal milik Indonesia, PT PAL Indonesia. Namun, serupa dengan Scorpène Evolve, Prancis juga terbuka terhadap gagasan produksi lokal penuh dari kapal pertama. PT PAL Indonesia mengatakan kepada Naval News, bahwa mereka juga tertarik dengan FDI, terutama yang berkaitan dengan aspek fregat digital, dan akan menyambut baik ide produksi lokal. Program pendidikan dan pelatihan komprehensif bagi personel TNI AL yang akan mengoperasikan kapal tersebut juga telah diusulkan. Untuk pemeliharaan, FDI akan menampilkan sistem pemeliharaan prediktif terintegrasi, yang dirancang untuk mengantisipasi dan mengatasi potensi masalah sebelum menjadi kritis. Dari segi kesiapan, FDI dirancang dengan ketahanan 45 hari, dan ketersediaan teknis hingga 300 hari per tahun. Kapal itu juga bisa memiliki umur lebih dari 30 tahun. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, and share, agar channel ini menjadi lebih bagus lagi.